pagi yang cerah, si Ucok pun terbangun. Ngoyam. Makasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini aku bangun pagi dan aku mau sekolah minggu. Berkati aku Tuhan Yesus. Amin. Aku pergi sekolah minggu dulu yuk. Sekolah minggu yuk. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Selamat adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini? Pasti luar biasa dan sehat karena Tuhan Yesus yang sayang pada kita semua. Karena itu, di pagi hari ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Walaupun kita memuji Tuhan di rumah masing-masing, harus tetap semangat ya. Sebelum kita memulai kebaktian kita puji Tuhan, kita bernyanyi, hormat bagi Allah Bapa. Kita bernyanyi, ada satu sobatku. Buat adik-adik sekolah minggu, sekarang waktunya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa
Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sekarang keluarga kami mau beribadah bersama dengan anak sekolah minggu. Tolonglah berkati kami Tuhan Yesus, agar nama-Mu saja yang kami muliakan, dan ibadah kami pun hanya untuk-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jadi kita kembali bernyanyi dengan lagu pujian Allahku Besar. Lagu ini biar kita semangat ya. Pujian lagu kita digepak-gepak sayapnya. Digepak-gepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Titah yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Nini tita palimahonin, tita ninay batata, maningon pasangapon mudo, nama torasmu. Asemar tuaho, anjahaduka ho manggolu, banita no nabinerehoni, nai batahubam. Asemar tuaho, anjahaduka ho manggolu,
binerehoni nai batahubam. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan kita. Jadi kita kembali lagi bernyanyi memuji Tuhan dengan lagu Bacalah Alkitab. Ya adik-adik, kita sudah bernyanyi. Sekarang kita mau mendengarkan ayat hafalan. Jadi kakak mengundang adik-adik untuk mengambil Alkitabnya ya. Kita sama-sama membukanya ya. Ayat hafalan kita diambil dari 2 Korintus 13 ayat 13. Ayo adik-adik dibuka ya. Udah dapat? Ya. Korintus di Perjanjian Baru ya. Ya, kita sama-sama membacanya ya. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ya. Jadi udah ingat ya. Jadi untuk mengingat kembali untuk adik-adik di rumah ayat hafalan kita, kakak ada membuat gerakannya ya. Bersama-sama kakak yang lain, adik-adik lihat ya. Dua Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 2 Korintus 13 ayat 13. Jadi gimana adik-adik? Jadi kita sama-sama ya, adik-adik di rumah ikuti kakak ya, biar lebih mengingatnya. Oke ya, kita mulai. 1, 2, ya. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 2 Korintus 13 ayat 13. Jadi arti dari ayat hafalan kita minggu ini adalah bahwa kasih Tuhan pada kita sangat besar dan akan selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik di rumah, kita kembali lagi bernyanyi, kita puji Tuhan dengan lagu Kerja Buat Tuhan. Biar hatiku
Adik-adik sekolah minggu, selamat bertemu kembali di Minggu 7 Juni 2020. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu. Engkau memberikan kami kesehatan, sukacita. Anak-anak sekolah minggu boleh beribadah, mendengarkan firman-Mu hari ini. Tuhan berkati kami, Tuhan ajar kami, biarlah roh Tuhan yang memimpin kami untuk bisa diam tenang mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan buat kita di minggu ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Kakak pendeta bacakan ya semuanya. Buka Alkitabnya yang di rumah. Boleh diajak adik kakaknya juga mama dan papa. Kita membaca Alkitab kita. Kita mulai dari ayat yang ke-4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakannya semuanya di dalam semua orang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Ada sukacita tentunya ya. Kakak pendeta yakin semua pasti gembira. Karena kita sudah diberi kesehatan oleh Tuhan Yesus. Kita diberi kekuatan walaupun harus belajar di rumah. Beribadah sekolah minggu dari rumah. Tapi senang ya. Semua senang adik-adik, kakak yakin senang. Baik, kakak yakin juga adik-adik pasti rindu ya selalu beribadah sekolah minggu ya. Pasti kakak yakin itu. Tapi kakak mau bertanya nih di hari minggu ini. Apakah kalau di rumah kita mendengarkan firman ya, belajar di rumah, cita-citanya kendor nggak? Semua kita punya cita-cita kan? Coba angkat tangannya. Siapa yang punya cita-cita? Ya, kakak yakin adik-adik di rumah semua sedang angkat tangan ini ya. Iya, juga yang bersama kakak di sini semuanya mengangkat tangannya. Semua kita pasti punya cita-cita. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi pendeta ya. Kayak kakak pendeta ya. Iya, semua kita. Ada juga yang mau jadi guru ya, untuk mengajar ya. Semua kita diberi cita-cita dan punya cita-cita. Tuhan beri kita kesempatan untuk memilih cita-cita kita. Ya, tapi nggak apa-apa walaupun berbeda-beda. Ada yang mau jadi ini, yang jadi polisi, tentara, semuanya. Yang penting cita-citamu itu adik-adik untuk menyenangkan siapa? Ya, yang pertama menyenangkan Tuhan, menyenangkan orang tua, juga kita sukacita ya. Kalau kita berhasil, tentu kita sukacita. Baik, adik-adik, coba kita mau bernyanyi. Ku kejar cita-citaku ya. Siapa yang tahu lagunya? Ya, kakak pendeta akan coba menyanyikannya ya. Walaupun mungkin ada yang masih belajar lagu cita-citaku, kejar cita-citaku. Ku kejar cita-citaku, ku sebut dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Kalau ku lelah belajar tiap hari, kalau ku lelah sekolah tiap hari, karena ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Iya, pasti kita sanggup. Ya, pasti kita dimampukan. Karena siapa? Karena Yesus penolong kita. Sekali lagi katakan, karena Yesus penolong kita. Ya, Dia menolong kita. Dia memberikan kepada kita rupa-rupa karunia. Dia memberikan kepada kita
berbagai talenta ya, supaya kita bisa memuliakan Tuhan dengan apa talenta yang diberikan kepada kita. Contohnya ada yang pintar bermusik ya, ada pintar bernyanyi, ada yang pintar menari, ya semuanya. Ada yang pintar misalnya dia bisa melukis ya. Kita semua diberi talenta oleh Tuhan. Dalam berbagai talenta itu, adik-adik tahu, kita nggak disuruh menyombongkan diri. Tapi justru kalau kita punya rupa-rupa bermacam-macam karunia dan talenta, kita disuruh untuk saling menghargai. Kita disuruh untuk saling menghormati. Ya, kita bangga kalau kita punya teman yang punya talenta yang berbeda, supaya kita bisa saling kerjasama. Kita semua bisa saling mengisi ya. Misalnya satu bisa bermusik, yang satu bernyanyi. Kita bisa kerjasama. Baik adik-adik, kakak yakin dengan berkat, talenta, dan karunia yang diberi Tuhan bagi kita berbeda-beda, kita semua gembira, kita semua bahagia. Adik-adik gembira dikasih talenta oleh Tuhan, dikasih karunia yang berbeda-beda? Ya, kita dituntun oleh Roh Tuhan. Roh Kudus Tuhan mengajar kita, ya, menguatkan kita untuk mampu menyatakan talenta yang berbeda-beda, cita-cita yang berbeda-beda. Baik adik-adik, kakak nih mau nanya, hari kita di rumah, kita belajar, kita juga beribadah dari rumah, pasti orang tua kita sering menyuruh kita atau meminta tolong kepada kita agar kita membantu orang tua kan? Ya, adik-adik di rumah bantu mama papa enggak? Coba tunjuk tangan, siapa yang bantu mama papanya? Ya, kakak yakin di rumah adik-adik pasti membantu mama papa selain belajar dan beribadah, mungkin juga nonton televisi ya. Ya, kita harus membantu. Ada yang menyapu. Coba tunjuk tangan siapa yang menyapu. Ya, ada yang cuci piring, ada yang bantu mama mengepel, bahkan ada yang bantu mama bikin kue kan? Karena sejak corona ini, mama juga rajin buat kue ya di rumah. Iya, buat makanan macam-macam. Tentu anak-anak sekolah minggu kakak yakin pasti membantu mama papanya memang supaya kita bisa membantu membahagiakan orang tua kita. Tentu kita harus membantu mereka. Tapi nggak boleh loh kalau kita di rumah itu misalnya ada yang bantu masak, ada yang bantu menyapu, saling cemburu. Nggak boleh. Ya, kalau ada kakaknya, adiknya, nggak boleh saling mencemburui. Nggak boleh berantem. Nggak boleh saling menyuruh satu dengan yang lain. Kita harus ambil bagian kita masing-masing ya. Harus saling menghargai supaya pekerjaan yang diberikan bagi kita boleh kita kerjakan dengan baik. Seperti halnya firman Tuhan kita hari ini mengajarkan kita bahwa kita diberi karunia oleh Tuhan dan dituntun oleh Roh Tuhan untuk menunjukkan karunia yang berbeda-beda itu dengan tujuan menghormati sesama, baik orang tua dan saudara, dan yang terutama menyenangkan Tuhan Yesus. Menyenangkan Tuhan Yesus ya. Kakak mau memberi contoh kepada kita ya. Kalau di dalam tubuh kita ini coba, kita punya berapa tangan? Ada 2. Kita berapa kaki? Ada 2. Mata 2 ya. Ya, kita diberi organ-organ tubuh kita ini masing-masing berbeda, pasti ada tujuannya. Kalau tangan untuk bekerja, untuk bertepuk tangan ya, untuk juga apa? Ya, kalau tangan untuk membantu bekerja. Kaki kan ada 2 ya? Iya. Kaki untuk apa coba? Adik-adik sebutkan. Untuk berjalan, berlari, melompat ya. Kalau main bola, tendangnya pakai kaki. Ya, semua fungsinya berbeda-beda. Semua anggota tubuh kita berbeda-beda dan tugasnya berbeda-beda. Tapi masing-masing
tidak ada yang berantem ya. Pernah nggak tangan sama kaki berantem? Nggak pernah kan? Iya, kaki dan tangan masing-masing bekerja sesuai dengan karunia, tugasnya, fungsi yang diberikan kepadanya. Jadi semuanya boleh bergerak. Tapi adik-adik tahu nggak? Pernah nggak merasakan kalau tangannya dicubit temannya? Sakit nggak ke kaki? Sakit kan? Kalau kakinya misalnya dilibas atau dicubit atau ditendang temannya, wah, terasa nggak di tangannya? Terasa kan? Terasa nggak di pipinya? Pasti terasa. Itu artinya bahwa kalau tangan kita disakiti, pasti kaki juga akan merasakan. Kalau kakinya disakiti, pasti juga kupingnya, telinganya, hidungnya juga merasa sakit. Itu berarti semua tubuh kita, anggota tubuh kita ini satu, saling merasa, saling bisa merasakan. Begitu halnya kalau mata, hidung kita ini sakit, misalnya kita flu, terus badan kita semua kan lemas ya adik-adik ya. Coba kalau pernah flu ya, pernah bersin-bersin batuk ya, iya, semua pasti jadi lemas, gak semangat bermain, gak semangat main bola. Iya kan, disuruh mama juga pasti gak semangat. Karena salah satu tubuhnya ada yang sakit. Karena itu adik-adik, kalau kita juga di rumah dengan kakak dan adik-adik kita di rumah, saudara-saudara, kalau kita disakiti, pasti kakak dan abang kita atau adik kita pasti juga nggak enak ya. Mereka juga merasa disakiti. Kalau kita misalnya dicubit teman atau mencubit teman, pasti mama papa juga ikut merasakan. Iya, karena kita semuanya itu satu di dalam Tuhan. Kita dalam karunia yang berbeda-beda. Ada fungsinya sebagai mata, ada anak sekolah minggu yang pintar bernyanyi, ada yang punya cita-cita berbeda-beda. Tapi dalam berbeda-beda itu kita justru satu di dalam roh Tuhan. Kita satu dalam tugas dan pekerjaan di dalam Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Untuk itu kita diberi kekayaan dalam perbedaan ya. Ya nanti kalau coba semua mata di tubuh kita atau di wajah kita ada 3 mata. Ngeri nggak? Serem nggak? Serem ya? Coba kalau tangannya 4. Wah, kayak apa itu? Tentu lucu ya. Tidak baik juga. Kalau telinga sampai 4 misalnya, ada di kening telinganya, lucu kan? Coba adik bayangkan, kalau hidung kita ada 3, di pipi kiri, pipi kanan, dan ada di hidung, di tengah, lucu kan? Iya, Tuhan itu luar biasa. Memberikan kita bermacam-macam talenta, bermacam-macam karunia, supaya kita bisa saling menghargai, saling mengasihi, dan tujuannya memuliakan Tuhan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam setiap sikap kita. Oke adik-adik, seperti lagu yang mengatakan Yesus cinta semua anak ya. Ingat kan? Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Jadi tidak ada yang pilih kasih ya. Tidak ada yang merasa sombong karena dia punya ini, dia punya sesuatu. Tapi dengan yang berbeda-beda, dengan bermacam-macam karunia yang diberikan kepada kita, tujuannya supaya kita saling mengasihi. Sekali lagi, Tuhan memberi kita bermacam-macam karunia, adik-adik, supaya pertama saling menghargai, saling mengasihi, dan memuliakan Tuhan. Oke adik-adik mau? Ya, kita semua mau. Kakak yakin kita akan dipakai Tuhan
anak-anak akan Tuhan berkati sesuai dengan cita-citanya dan talenta yang ada pada adik-adik semuanya. Kakak pendeta bangga dengan anak-anak sekolah minggu, tentu yang sudah berulang tahun 52 tahun minggu kemarin. Itu berarti anak-anak sudah dituntun oleh roh Tuhan. Kita semua sudah diberi oleh kuasa Tuhan, walaupun kecil, tapi kita bisa melakukan banyak hal yang baik, menyenangkan hati Tuhan, dan melayani sesama kita. Oke adik-adik, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mencintai semua anak-anak di dunia. Dalam banyak perbedaan, warna kulit, suku, bahasa, dan cita-cita, Tuhan tetap memberikan kami sukacita dan berkat-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh saling mengasihi, saling menghargai, dan memuliakan Tuhan dalam banyak perbedaan di kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adikku di rumah, kita kembali lagi bernyanyi dengan lagu pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Semangat ya. Adik-adik sekolah minggu di rumah, mari lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Yuk, kita mulai, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, untuk semua berkat Tuhan yang boleh kami terima. Terima kasih ya Tuhan Allah, Engkau sudah memberikan kami kehidupan sampai hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersuka cita. Kami boleh menikmati ibadah ini. Berkati setiap guru-guru, setiap tim yang boleh menyiapkannya dengan baik, sehingga firman-Mu boleh sampai kepada anak-anak Tuhan di rumahnya masing-masing. Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh menikmati firman Tuhan. Kami senang boleh memuji nama Tuhan. Kiranya Engkau senang dengan pujian kami, dan kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Ajari kami menggunakan tangan kami dengan baik. Ajari kami menggunakan mata, mulut, tangan, kaki, semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ajari mulut kami untuk terus bersyukur. Ajari tangan kami untuk selalu berlipat tangan memuji nama Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Berkati Bapa setiap anak-anak yang pada saat ini sedang belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Kiranya Tuhan jagai anak-anak agar mereka tetap menurut kepada orang tua. Jagai dan berkati kesehatannya. Berikan mereka semangat belajar dalam menghadapi ujian. Sebentar lagi kiranya mereka tetap Tuhan belajar dari rumah bersama dengan keluarga. Kami percaya berkat Tuhan senantiasa tercurah kepada anak-anak yang senang mendengar dan melakukan perintah orang tua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Berkati para guru sekolah minggu dan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa, semua orang tua, semua guru, semua anak-anak dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, mari sama-sama kita mengucapkan amin. Adik-adik di rumah, kita sediakan persembahan kita ya. Walaupun di rumah, tetap kita memberi persembahan kepada Tuhan. Kita siapkan tangan kita, hati kita bernyanyi Marite Yate Tuhan. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kakak akan mengajak kita berdoa bersama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai ibadah dan kami bersyukur Tuhan mengajari kami untuk memberikan persembahan syukur kami. Berkatilah persembahan kami, berkatilah kami Tuhan anak-anak-Mu, supaya kami boleh menempuh dan menjalani cita-cita kami dengan baik, walaupun saat ini kami harus berjuang belajar online di rumah kami masing-masing. Berkati juga firman-Mu yang telah sampai kepada kami, biar kami boleh menjadi anak yang baik, yang Tuhan cintai. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami haganup, pasada uhur nami ase torang ganup. Seng boy dalanon nami salakana torsa, dopham hasoman nami torang age huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Halo adik-adik sekolah minggu. Pasti sudah dengar firman Tuhan tadi kan? Firman Tuhan hari ini mau menceritakan kepada kita agar talenta yang ada pada kita, karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita pergunakan itu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah kali ini kakak mau ngajak kita nih buat kreativitas, buat ini. Tahu nggak? Ini apa? Ini namanya kupu-kupu kasih. Namanya kupu-kupu kasih biar semua talenta kita itu kita pergunakan untuk saling mengasihi satu sama yang lain. Nah, adik-adik sekolah minggu, mari kita lihat. Kalau satu warna indah bukan? Indah. Tapi lebih indah lagi kalau ada warna-warna yang lain. Nah, ini dia. Kalau ditambah dengan warna yang lain, jadi, nah, indah bukan? Inilah dia kupu-kupu kasih, biarlah
talenta kita, karunia kita yang berbeda-beda, kita pergunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mau tahu gimana cara buatnya? Oke, nanti Abang tunjukkan gimana caranya di video kali ini.